Informatika, salah satu jurusan favorit di Universitas Islam Indonesia. Jurusan Informatika memiliki 1.500 mahasiswa aktif. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia berjuang mendidik para mahasiswanya agar dapat menjadi pemungkin solusi teknologi informasi dengan nilai-nilai keislaman. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia memiliki 2 program studi Informatika Program Sarjana dan Program Studi Informatika Program Magister. Dengan kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2020, mahasiswa Program Studi Informatika Program Sarjana tahun keempat bebas memilih 1 dari 5 penjaluran untuk menyelesaikan program sarjana. Penelitian, magang, belajar di luar negeri, pengabdian masyarakat, atau perintisan bisnis dan memungkinkan mahasiswa lulus dalam kurun waktu 3,5 tahun. Aktif berkontribusi pada pengembangan disiplin keilmuan kekomputeran, jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia memiliki pusat studi yang menjadi konsentrasi program magister, Informatika Medis, Sistem Informasi Enterprise, Forensika Digital, dan Sains Data. Dengan 7 grup riset, Sistem Informasi, Sistem Siber, Informatika Medis, Informatika Teori dan Sistem Cerdas, Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia dan Visi Komputer, serta Sains Data. Jurusan Informatika bertekad untuk terus menjulangkan inovasi dan melebatkan manfaat dalam dunia IT. Pembelajaran di jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia didukung dengan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, akses internet cepat, dan ruang belajar yang nyaman, sehingga para mahasiswa dapat mengaktualisasi diri mereka secara maksimal. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia juga aktif menyelenggarakan seminar nasional dan internasional. Di antaranya adalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Hacking and Digital Forensics Exposed Hard Facts, dan International Conference on Information Technology and Digital Application (ICITDA). Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi luar negeri. Di antaranya adalah Raja Manggala University of Technology, Tanyaburi, Thailand, Yongsan University, South Korea, Nanjing Xiaozhuang University, China, University of the Cardinal Rust, Filipina, Tyler's University, Malaysia, serta beberapa institusi terkemuka lainnya. Jurusan Informatika juga telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan IT seperti Tokopedia, Gameloft, Javan, Solusi 247, dan masih banyak lagi. Digital kini telah menjadi budaya. Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia siap untuk menjadi pionir digitalisasi dunia, memberi semangat kepada masyarakat dalam menyongsong dunia digital, dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi teknologi yang solutif. We are IT Solution Enablers, Informatika UII. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemaparan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengimplementasian TI sebagai upaya memberdayakan masjid. Secara khusus, pertanyaan yang ingin dijawab dalam pemaparan kali ini adalah: 1. Bagaimana peranan TI dalam memberdayakan masjid? 2. Apa saja produk TI yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masjid? Dan yang ketiga, bagaimana sudut pandang pengelola atau aktivis peduli masjid terhadap implementasi TI? Kita akan didampingi oleh beberapa pemateri yang sangat luar biasa, dosen sekaligus aktivis sosial juga dan aktivis peduli masjid. Bapak Khalid Haryono, dosen Informatika UI dan saat ini aktif sebagai Kepala Bidang Perencanaan di Badan Sistem Informasi. Bapak Ari Sujarwo, dosen dan saat ini juga aktif sebagai Kepala Bidang Operasi di Badan Sistem Informasi. Ibu Ari Danyati Arifin, dosen dan aktivis di berbagai kegiatan dan kelompok dakwah atau keagamaan. Dan terakhir, last but not least, ada Bapak Ikhwan, mewakili mitra sekaligus aktivis peduli masjid
dan beliau sangat berpengalaman sebagai dosen pembimbing lapangan KKN UII. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua nggih? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Baik, Semoga sehat. kita dalam keadaan sehat, keluarga Amin. juga dalam keadaan sehat. Nggih, materi untuk kesempatan kali ini adalah IT untuk pemberdayaan masjid. Jadi ada dua kata kunci di situ, ada IT atau TI, teknologi informasi, dan pemberdayaan masjid. Nah, saya ingin melihat sudut pandang dari Bapak Ibu semua, bagaimana IT digunakan sebagai salah satu alat mungkin, bukan alat utama, salah satu alat untuk memberdayakan masjid. Mungkin kita mulai dari awal dulu, dari yang umum, dari sisi masjid dan dari sisi pemberdayaan. Kami mengundang Pak Ikhwan untuk menyampaikan pengantar. Bagaimana dari sisi masjid sebenarnya kebutuhannya itu seperti apa? Nggih, monggo Pak Ikhwan. Halo, nggih. Suara saya kedengaran nggih, Pak? Nggih, terdengar. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngobrolnya santai saja ya, Pak. Tidak usah terlalu panang banget. Itu pesannya Pak Andika gitu. Suruh santai tapi malah Pak Andika yang kelihatan serius banget malah. Saya kopi dulu, Pak. Saya coba berbicara secara umum saja ya. Saya coba memberikan gambaran fenomena yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat terkait dengan perkembangan masjid kita. Jadi berdasarkan informasi, berdasarkan data, masjid yang ada di Indonesia itu kurang lebih ada 800.000 masjid. Ngatan nggih Pak Khalid nggih? Pak Khalid juga saya kira punya data yang luar biasa. Ada 800.000 masjid di Indonesia. Dari 800.000 itu kalau kita cutkan lagi yang ada di Jogja khususnya itu sekitar hampir 12.000 ya masjid dan musola gitu ya. Itu yang terdata ya. Yang nggak terdata mungkin lebih banyak lagi. Dan khusus untuk yang di Sleman sendiri berdasarkan data itu ada sekitar kurang lebih 3.500-an masjid dan musola. Nah, ini menunjukkan bahwa masjid dan lembaga yang ada di dalamnya itu suatu potensi yang sangat luar biasa sekali. Ya, artinya kalau satu masjid aja itu punya 100 jamaah, itu dikali 3.500 untuk Sleman atau 800.000 untuk Indonesia itu sudah berapa aset yang dimiliki oleh masjid itu sendiri. Nah, namun di sisi lain ada yang kita menjadi salah persepsi bahwa seolah-olah kelembagaan yang ada di masjid, dalam hal ini takmir khususnya yang diberikan amanah untuk mengelola masjid, itu mempunyai frame berpikir yang belum sepenuhnya sesuai gitu ya. Jadi selama ini takmir itu masih berpikir bahwa sebagai penguasa masjid gitu ya. Nah, sebenarnya frame berpikir kita rubah menjadi takmir ataupun kelembagaan yang ada di dalam masjid itu sebagai pelayan jamaah. Jadi bukan sebagai penguasa. Karena kalau sebagai penguasa tentu saja nanti sebentar-sebentar masjid hanya dikelola semaunya takmir saja. Semaunya pengelola takmir saja gitu. Jadi sedikit-sedikit mungkin masjidnya dikunci biar tidak hilang barang-barangnya misalnya gitu. Atau dilaksanakan kegiatan yang memang hanya didasarkan keinginan sekelompok orang tertentu. Nah, dari frame berpikir tadi yang merubah takmir sebagai penguasa masjid menjadi takmir sebagai pelayan jamaah. Nah, ini akan menjadikan masjid sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan jamaah, membantu memenuhi kebutuhan jamaah. Jadi tidak semata kebutuhan spiritual saja,
tetapi juga kebutuhan sosial dan kesejahteraannya. Nah, itu dari peran takmir tadi tentu sangat signifikan sekali perlu dilakukan pemberdayaan kepada takmirnya, bukan kepada masjidnya. Sering kita berpikir yang kita berdayakan itu masjidnya, tetapi lebih kepada takmirnya dan jamaah yang ada di dalamnya. Kalau kita berdayakan masjidnya sudah dibuat megah, dibuat fasilitasnya semua lengkap. Tetapi takmirnya sendiri belum kita berdayakan, jamaahnya belum kita layani secara maksimal, sehingga masjid hanya menjadi seperti menara gading gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira dengan adanya frame berpikir masjid itu sebagai pelayan jamaah, maka tentu saja dalam melayaninya banyak hal kita identifikasi kebutuhan jamaah itu. Nah, terkait dengan kebutuhan jamaah, tentu saja nanti sarana prasarana pendukung dalam hal ini IT itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Karena sekarang terutama di masa pandemi ini, interaksi dan komunikasi antara masjid dan jamaahnya itu relatif terbatas. Sehingga ini menjadi suatu keniscayaan IT menjadi salah satu media. Nah, beberapa pengalaman kami karena masjid sebagai pelayan di tempat saya mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Pertama, saya kemarin menginisiasi melakukan pendirian pesantren lansia, yaitu pesantren khusus untuk para lansia gitu ya di lingkungan kita. Nah, itu dalam rangka apa? Untuk melayani lansia itu untuk tetap sehat dan produktif. Gitu ya, ibadahnya jalan, tetapi juga kesehatannya juga tercover, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan jamaah apalagi yang sekarang dibutuhkan, kami di masjid menginisiasi adanya lembaga ZIS juga. Nah, untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar kami untuk menjadikan itu sebagai modal usaha untuk pengembangan usahanya, dan juga untuk membantu anak-anak yang mungkin membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan. Nah, di samping itu juga yang terakhir kami kembangkan kemarin di masjid yang lain juga adalah masjid ramah anak gitu ya. Masjid ramah anak dalam hal ini mencoba untuk merubah stigma bahwa anak-anak itu takut ke masjid, tapi dengan segala fasilitas yang mendukung untuk anak-anak kita coba siapkan. Misalnya sekarang anak-anak membutuhkan pembelajaran dengan sistem daring. Makanya kemudian kita inisiasi masjid, kita pasang wifi, kemudian kita berikan akses luasnya untuk anak-anak untuk mengakses internet melalui masjid untuk pembelajarannya. Nah, itu nanti akan didampingi oleh teman-teman takmir untuk membantu kesulitan belajar mereka. Jadi saya kira itu yang gambaran di tempat kami tentang masjid. Jadi kita memang harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan jamaah, melayani jamaah sehingga nanti untuk IT-nya bisa kita support sesuai dengan kebutuhan jamaah itu sendiri. Nah, saya kira itu Pak Andika gambaran awal gitu ya dari ini. Mudah-mudahan bisa kita penyampaian ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ikhwan. Selanjutnya ke Bu Arida. Kalau tadi dari Pak Ikhwan saya mengutip sedikit bahwa kesalahan kita selama ini adalah pemberdayaan masjid. Sedangkan masjid kan sudah bagus ya, fasilitasnya sudah bagus. Rata-rata sekarang masjid bangunannya juga sudah mewah gitu ya. Nah, yang harus dipemberdayakan sebenarnya adalah takmirnya. Nah, monggo kalau dari Bu Arida dari pengalamannya sendiri seperti apa saat mengelola lembaga dakwah atau terlibat dalam kegiatan dakwah. Monggo Bu Arida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak sekalian, Pak Ikhwan ya, perkenalkan saya
Aridaniati, bisa dipanggil Bu Arida. Ya, jadi terima kasih Pak Andika. Ya, jadi memang dulu waktu saya masih mahasiswa itu pernah terlibat mengurusi musola ya. Jadi sebenarnya musola sama masjid kan nggak jauh beda ya, sama aja gitu. Tapi musolanya musola di fakultas ya, di Fakultas Teknologi Industri UII. Jadi kebetulan dulu di FTI itu ada pengurus musola Bahrul Ulum. Nah, kebetulan saya dulu di Kabit, saya sebagai ketua bidang kemuslimahannya. Jadi memang kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Ikhwan gitu ya, bahwa memang sebenarnya yang paling urgen itu yang menjadi fokus perhatian dalam pemberdayaan itu sebenarnya adalah pada manusianya gitu ya, entah sebagai pengurusnya maupun sebagai jamaahnya, dan yang saya rasakan juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya takmir dulu ya, entah itu takmir musola atau takmir masjid itu tidak aktif, memang mau musolanya atau masjidnya itu mau didesain secanggih apapun, sudah kita lengkapi wifi misalnya, terus misalnya sudah lengkap mungkin sarana-sarananya gitu ya di luar itu gitu, tapi kalau pengurusnya sendiri tidak punya kesadaran berdakwah sih sebenarnya agak sulit. Nah, kesadaran yang harus dimiliki sih kalau menurut pendapat saya ya sebagai pengurus itu ya kesadaran dakwah gitu ya, kesadaran untuk mengajak masyarakat untuk mengenal Islam, mengajak mereka mau dengan ringan hati datang ke masjid atau datang ke musola. Nah, caranya gimana? Caranya saya pikir memang pengurus masjid atau musola tadi memang harus berbaur dengan masyarakat gitu. Jadi gimana masyarakat itu mau datang ke masjid atau ke musola, mau mereka ringan langkahnya kalau mereka sendiri merasa nggak nyaman kan gitu ya dengan masjid atau dengan pengurusnya. Misal mungkin bagi masyarakat yang masih jarang gitu ya ke masjid, kan biasanya ada perasaan apa namanya, perasaan sungkan ya gitu ya, sungkan, aduh sungkan tuh saya melangkahkan kaki, saya jarang-jarang kok nanti tiba-tiba datang. Nah, kadang-kadang kan masyarakat kita tuh suka komen ya Pak Ikhwan ya, kok dengerin gitu ya teko teng masjid. Nah itu biasanya bisa nggak mau datang lagi. Atau misalnya kalau pengajian ibu-ibu, kok tumben dah, biasanya orang pernah teko ki, kok malah teko ki ngopo lah, besok-besok nggak mau datang gitu. Nah jadi kadang-kadang ungkapan mulut ya para pengurus ini memang harus dijaga gitu. Jadi menurut saya justru memang betul gitu ya, di Pak Ikhwan memang pengurus itu sangat sangat penting gitu. Juga saya pikir pengurus kalau sekarang kan IT itu sangat membantu ya sebenarnya, bisa mensupport dakwah, walaupun sebenarnya menurut saya backbone dari dakwah itu bukan pada IT. IT itu kan cuma, kalau bahasa dakwahnya itu kan cuma wasilah ya. Backbone-nya itu tetap di pengurus gitu, atau tulang punggungnya tetap di pengurus. Tapi dengan adanya IT itu akan mempermudah gitu. Misal begini ya, misalnya begini nih. Kalau misalnya di suatu perkampungan gitu ya, kan rata-rata sekarang rata-rata gitu ya masyarakat kita sudah punya ponsel gitu ya. Mungkin juga ada kampung atau perumahan yang kampung atau perumahan itu sudah punya grup WhatsApp gitu. Nah, mungkin pengurus masjid itu bisa lah promo-promo kegiatan yang menggunakan media komunikasi WhatsApp, ya WhatsApp kampung atau WhatsApp perumahan gitu. Jadi bukan cuma arisan tapi biasanya gitu kan, atau biasanya ronda ya Pak ya. Ronda kan biasa di WhatsAppin ya. Nggak tahu ya kalau di tempatnya Pak Iwan gimana. Kalau di tempatnya saya, ya di kampung saya tuh ada gitu ya, grup ronda bapak-bapak begitu ya untuk pengumuman jadwal ronda. Tapi jarang biasanya dimanfaatkan untuk itu. Bisa juga buat posting-posting materi dakwah gitu ya. Mungkin juga link-link YouTube atau link-link apa begitu ya. Intinya membangun kesadaran masyarakat untuk mau melangkahkan kakinya ke masjid atau ke musola begitu. Jadi seperti itu. Menurut saya banyak sebenarnya peluang dakwah menggunakan IT begitu ya, baik untuk syiarnya sendiri ataupun misalnya untuk manajemen dakwahnya sendiri begitu. Misalnya begini Pak Andika, kemarin itu kan sempat terpikir ya, karena saya kebetulan juga dosen gitu ya, jadi sempat terpikir mengajukan gitu ya ke mahasiswa judul gitu untuk membuat sebuah
sistem, tapi mungkin yang sebelumnya ya, sistem yang dia memang membantu manajemen masjid. Tapi di luar itu kalau kita bicara konteks dakwah, salah satu kebutuhan ya, menurut saya salah satu kebutuhan umat hari ini misalnya adalah belajar ya. Jadi bagaimana mereka misalnya belajar Islam itu mudah gitu ya lewat fasilitas teknologi informasinya. Nah, ini mungkin bisa gitu nanti difasilitasi oleh TI, misalnya belajar bahasa Arab misalnya begitu. Atau belajar tahsin begitu ya. Jadi dekat dengan gurunya, atau hafalan gitu ya, tahfiz Quran itu dekat gitu ya dengan gurunya ya melalui fasilitas-fasilitas teknologi informasi tadi. Nah, mungkin itu Pak Andika. Kalau ada yang perlu dipertajam, monggo. Matur nuwun Bu Arida. Tadi disampaikan bahwa apa tadi? TI bukan yang utama sih Bu. Yang utama adalah takmirnya. Jadi ketika kita melakukan pemberdayaan berarti ke pengurusnya nih. TI ke pengurus. Saya sepakat. Nah, dari sudut pandang Pak Khalid gimana tuh Pak? TI untuk memberdayakan bukan masjidnya tapi pengurusnya. Nah, itu bagaimana? Sudut pandangan jenengan. Baik, terima kasih Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembukaan dari Pak Ikhwan, Bu Arida sudah mewakili apa yang kira-kira saya pahami. Tapi kira-kira ini, karena saya dalam perspektif IT ya, IT itu ada yang namanya, IT hadir sebagai enabler. Apa maknanya enabler? Dia punya potensi banyak sekali untuk membantu baik organisasi, jamaah atau apapun meningkatkan kualitas performanya atau kualitas kerjanya. Kira-kira gitu. Pertama gitu. Yang kedua, ketika IT mau coba dihadirkan untuk meningkatkan kualitas masjid. Kita lihat dulu IT itu biasanya begini. Identifikasi dulu role-role-nya siapa saja atau ada peran apa saja di lingkungan sekitar masjid itu. Sehingga IT bisa hadir di mana untuk meningkatkan apa. Kira-kira gitu. Tadi dari Pak Ikhwan sudah menyebutkan salah satunya adalah ketakmiran. Kalau saya catat ya dari selama ini, dari teman-teman Jogokarian, dari teman-teman Suciati Salimah dan kawan-kawan yang lain, barangkali mencoba mengidentifikasi posisi masjid, itu ada sekitar 5 lah kira-kira yang lingkungan yang tidak bisa lepas. Pertama, masjid itu sendiri sebagai bangunan atau sebagai tempat. Yang kedua, pengelola, tadi ketakmiran yang sudah disebutkan oleh Pak Ikhwan. Yang ketiga, jamaah yang dilayani oleh masjid. Yang keempat, masyarakat sekitar, termasuk aparatur, RT, RW, pedukuhan, dan bahkan non-muslim yang ada di wilayah situ. Dan yang kelima adalah bagaimana semua itu dikelola, atau terkait dengan metode atau terkait dengan cara. Nah, metode atau cara inilah hadirnya IT itu bisa hadir ke sana. Jadi IT bisa hadir sebagai peperkuat metode barangkali ya, agar supaya semua itu berjalan secara optimal. Itu pertama dari perspektif role. Sekarang dari perspektif fungsi barangkali Pak Ikhwan sudah di luar kepala. Fungsi masjid itu apa? Itu biasanya kalau teman-teman Jogokarian itu kan kembalikan lagi aja ke zaman Nabi itu fungsi masjid itu apa? Agar supaya bagaimana IT tadi hadir sebagai solusi untuk mempercepat, meningkatkan kualitas dan seterusnya itu ya kualitas yang didukung atau didorong oleh IT adalah kualitas yang menghadirkan fungsi masjid secara benar. Kira-kira gitu. Kalau dilihat dari fungsi masjid, di zaman Rasulullah itu kan yang paling utama sebenarnya bukan untuk kumpulnya jamaah saja, tapi masjid itu yang lebih besar adalah solusi bagi semua persoalan. Kira-kira gitu. Kalau solusi bagi semua persoalan itu kan gede banget, bukan hanya jamaah, tapi juga masyarakat. Jadi kalau bicara jamaah saja, tanpa ada takmir, ada bangunannya saja, asal ada orang yang membersihkan masjid, orang yang mau sholat pasti akan pergi ke masjid. Selesai. Dan kira-kira gitu. Tapi hadirnya takmir, hadirnya masjid, mestinya mengembalikan ke fungsi masjid yang dulu, yaitu masjid solusi bagi semuanya. Tapi yang tadi Pak Ikhwan sampaikan tadi, itu fungsi dasar.
fungsi dasarnya adalah masjid melayani jamaah secara baik. Kalau jamaah berarti kan orang muslim saja. Sepertinya kok tidak ada jamaah masjid yang non-muslim. Maka jamaah muslim saja. Ini didulukan. Karena memang Rasulullah SAW itu mendahulukan kepentingan orang muslim daripada kepentingan non-muslim. Jadi ini dasar. Kalau ini sudah bisa dipuaskan, sudah bisa bagus, sudah bisa dilayani dengan luar biasa, baru yang kedua, masyarakat non-muslim barangkali yang tinggal di sekitar masjid. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya barangkali bagaimana IT yang tadi enabler, yang punya potensi banyak bisa hadir, itu baru kembali lagi ke peran 4 tadi. Kalau tadi Pak Ikhwan ngasih kode bagaimana IT bisa memberdayakan atau mendewasakan ketakmiran, sehingga ketakmiran itu bisa betul mengembalikan fungsi masjid sebagai problem solving lingkungan, maka ketakmiran menjadi objek utama yang perlu digarap. Kira-kira gitu. Berarti kan bagaimana si IT itu bisa membantu takmir menjangkau semua yang seharusnya diurusi oleh takmir. Bukan hanya membersihkan atau azan atau mengadakan pengajian saja, tapi termasuk mengidentifikasi, mengetahui problem-problem jamaah terkait dengan ibadah maupun terkait dengan kehidupan sehari-hari. Satu IT bisa masuk, itu yang dilakukan oleh teman-teman Jogokaryan barangkali, dan coba dilakukan di lingkungan saya. Kebetulan saya juga ketua takmir. Saya akan coba di masyarakat itu seperti yang dilakukan Jogokaryan di tahap awal, menghadirkan IT dalam bentuk mapping data jamaah. Nah, mapping data jamaah itu mencoba membuat aplikasi kecil saja yang semua data jamaah itu mulai dari bayi baru lahir sampai dengan orang sepuh direkam. Dan hasil rekaman itu kita buatkan database-nya, termasuk golongan darahnya, termasuk pekerjaannya apa saja, termasuk tingkat kekayaan atau kemakmuran maisahnya atau kebutuhan hidupnya dan seterusnya, itu kita catat semuanya. Sehingga ketika ada jamaah atau masyarakat sekitar ada yang misalnya sakit, butuh golongan darah tertentu, kita datang saja ke masjid. Masjid punya datanya. Siapa saja orang-orang yang dengan golongan darah tertentu. Dan kita pilihkan mana orang-orang yang rajin ibadah dulu. Jadi bukan orang bertato dengan golongan darah yang dibutuhkan yang kita kirimkan ke rumah sakit, tapi orang-orang yang dekat dengan masjid dulu yang kita kirimkan ke masjid. Itu salah satu fungsi mapping data jamaah. Ketika muncul tiba-tiba ada orang-orang di komunitas pasar masuk ke masjid kita memberikan beras. Pak, ini tolong dibagikan. Ini dibagikan ke siapa? Kita sudah punya database-nya, oh itu orang yang tingkat kemakmurannya sekian, itu berapa orang, siapa saja, kita masuk. Kemarin ada teman-teman KJB. KJB itu komunitas Jumat Berkah Pasar Prambanan. Itu memberikan beberapa paket selama beberapa bulan kepada masyarakat miskin sekitar masjid kita. Kita buka saja database-nya, mana saja tingkat, terus kita gilir satu persatu. Itu tidak bikin horor. Itu juga masjid itu tempat yang orang itu senang sekali kalau ada apa-apa bicaranya dengan masjid, kalau ada apa-apa bicaranya dengan masjid. Masjid itu solusi bagi persoalan semua persoalan jamaah. Berikutnya lagi, ada kemarin case juga terkait dengan keributan pembagian hewan kurban. Karena pembagian hewan kurban itu dengan daging yang terbatas, dengan masyarakat yang secara kakak, dulu kan kakak pembagiannya. Satu kakak itu ada yang anaknya 8, ada yang anaknya 2, ada yang nggak punya anak. Tapi karena dibagi berdasarkan kakak, kita bagi misalnya 3 kilo. Maka orang yang tidak punya anak itu juga 2 orang, satu kakak, dikasihnya 3 kilo. Orang yang punya anak 8 plus bahkan orang tuanya ada di situ, ada 12, ada 13 satu keluarga, itu juga dikasih 3 kilo. Itu kan persoalan. Itu yang kemudian kalau kita punya data jamaah itu, kita tahu yang kita bagi bukan per kakak tapi per orang. Jadi satu keluarga itu kalau 8 orang, ya dibagi saja total dagingnya berapa, dibagi seluruh person yang ada di lingkungan masjid, itu baru satu keluarga itu bisa 5 kilo, satu keluarga bisa 3 kilo, satu keluarga bisa 2 kilo. Itu kita adopsi dari Jogokaryan dengan memanfaatkan database ini. Dan alhamdulillah setelah kemarin Idul Adha kemarin tidak ada persoalan. Tidak ada yang marry, tidak ada yang dan seterusnya, bahkan tidak ada yang ketinggalan.
Itu terkait kuatnya, pentingnya data jamaah untuk mengetahui problem-problem jamaah kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan dakwah tadi. Kalau dakwah itu event-event pengajian bulanan, pengajian rutin, yasinan, pengajian PHBI, peringatan Hari Besar Islam, itu hanya dilakukan seperti biasa saja, maka keterjangkauannya ya hanya bisa didengar oleh orang di situ. Tapi kalau kita coba rekam, kemudian kita hadirkan di entah channel YouTube kita, entah di Twitternya para jamaah, itu keterjangkauannya jauh lebih luas. Dan kalau kita lupa, kita bisa menyetel ulang. Atau bahkan rekamannya menjelang Jumatan atau pagi-pagi setiap awal Jumat kita bersih-bersih masjid itu, kita setel lagi pengajian minggu yang lalu. Itu rekamannya. Itu ketersebaran syiar tidak hanya cukup event selesai kemudian selesai, tapi event selesai rekaman itu kita bisa bagikan dan bisa lama sekali manfaatnya. Ternyata IT bisa hadir di mana saja itu, memperluas dakwah. Dan kalau saya sih lebih cenderung posisi sekarang IT itu gimana caranya bisa membantu menyelesaikan problem jamaah dan problem lingkungan sekitar. Masih ada lagi satu terkait dengan problem RT, RW, pedukuhan yang kemarin juga kita bisa hadirkan solusinya di masjid lewat mapping data jamaah itu. Ini menarik sekali, ternyata hanya bicara tentang data yang terintegrasi, lengkap, accessible, kita bisa mengidentifikasi problem dan kita bisa menyelesaikan, bisa berkontribusi masjid itu secara lebih luas. Itu kira-kira pengantar sedikit, Pak Andika, silakan. Terima kasih Pak Khalid. Monggo untuk Pak Aris Sujarwo, monggo kalau IT untuk pemberdayaan. Ya. Pandang jenengan seperti apa? Terima kasih Pak Andika. Saya sepakat sekali dengan Pak Khalid, Pak Ikhwan Ari bahwa kemudian IT ini pada posisi sebagai wasilah ya, sebagai sebuah alat ya, sebagai sebuah alat yang dia sebenarnya bisa masuk pada skenario apapun, ya, mulai dari bagaimana sejak awal mungkin ya, ketika masjid yang biasanya dikelola secara tradisional oleh kemudian tetangga-tetangga kita yang sepuh gitu ya, yang kemudian di sana muncul sebuah kebutuhan untuk membentuk task force ya kan, kebutuhan untuk membentuk takmir yang kokoh, orang-orang yang gede, orang-orang yang kemudian mau muncul dan seterusnya itu baik materi maupun waktu dan seterusnya sampai kemudian nantinya ketika task force itu sudah kokoh kemudian mulai dikembangkan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Khalid ya, yang awalnya jawabannya sebagai sebuah masjid RW ya, di sana muncul sebuah map batasnya mana saja gitu ya, batas utara mana, batas kanan mana, batas kiri mana, batas bawahnya mana, yang kemudian dari sana kemudian bisa dikelola macam-macam. Nah, di sini muncul sebuah kesadaran kolektif sebenarnya bahwa masjid yang awalnya hanya sebagai sebuah tempat untuk sholat saja, aktivitas yang berkaitan dengan sholat dilaksanakan, ada azan, ada iqamah, ada disiapkan imam, ada sholat Jumat apa segala macam, kemudian menjadi berkembang gitu. Kemudian menjadi sebuah solusi ya, yang tadi juga Bapak-bapak sekalian sudah jelaskan bagaimana kemudian di sana muncul ZIS, bagaimana kemudian dari data-data yang terkumpul kemudian bisa terpetakan siapa yang perlu dibantu, jangan-jangan kemudian ada tetangga masjid yang anaknya sekolahnya sudah harus putus karena pembiayaan yang sedemikian terbatas, apalagi di masa pandemi yang semacam ini gitu. Sehingga kemudian dari sana berbagai macam kebutuhan yang tadinya muncul ya, mulai dari yang pertama kemudian mulai berkembang tadi, itu kemudian teknologi informasi bisa masuk gitu ya. Sampai kemudian nantinya perkara dakwah itu kita melihat bagaimana pembatasan di masa pandemi ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi masjid ya, bagaimana kemudian kita tetap bisa menyelenggarakan kajian dengan secure misalnya, dengan aman, dengan bagaimana kemudian teknologi bisa masuk. Menarik kalau misalnya bisa dilakukan kajian semi daring gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin anggota takmir atau beberapa orang yang mungkin bisa ada di masjid sebagai operator kamera apa segala macam, kemudian
bisa disiarkan, kemudian tetangga-tetangga bisa nanti yang mengakses, justru malah kemudian ketika masuk ke YouTube lebih banyak orang bisa mengakses. Keterjangkauan dalam perspektifnya Pak Khalid tadi menarik sekali, bahwa kemudian justru di masa pandemi ini ide-ide kreatif muncul ya, yang tentu kemudian effort memang apa namanya menjadi lebih tinggi ya, menjadi kemudian task force tadi, apa orang-orang yang menjadi yang terikat hatinya di masjid tadi itu kemudian perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian menjadi enabler ya, memampukan atau memungkinkan berbagai macam skenario tadi bisa berjalan. Nah, di situ teknologi informasi bisa masuk. Plus kemudian kalau dalam tempo hari sempat saya punya mahasiswa, hari ini masih jalan, mencoba untuk membangun satu platform yang bisa memberikan kesempatan satu masjid belajar dari masjid lain. Ada Namira, ada Jogok Aryan, ada Suciati Saliman, ada banyak yang sebenarnya secara manajerial sudah bagus. Saya membayangkannya mereka itu sebenarnya punya CEO ya, meski kemudian labelnya masih ketua takmir gitu ya. Pak Yai Khalid. Pak Yai Khalid itu CEO-nya masjid di dekat rumah beliau, CEO. Jadi apa namanya cara berpikirnya beda dengan pengelolaan masjid tradisional gitu, yang di sana akan muncul target-target tertentu, akan muncul usaha-usaha tertentu, akan muncul apa namanya strategi-strategi pemberdayaan gitu ya. Yang pemberdayaan sendiri tidak hanya secara ekonomi, saya yakin kemudian ada banyak salah satu yang terpenting adalah bagaimana memunculkan keterlibatan masyarakat di dalam agenda-agenda yang disusun oleh masjid gitu. Bagaimana kemudian yang bisa menjadi satu bukan hanya tempat ya, kalau saya bilang masjid itu sebenarnya tidak semata tempat tetapi activities gitu. Jadi bagaimana di dalamnya butuh apa-apa ya datangnya ke masjid, ada sesuatu ya datangnya ke masjid, pengen melakukan sesuatu ya difasilitasi oleh masjid. Ini yang menarik itu. Nah, yang semacam itu menarik kalau misalnya masjid-masjid yang baru tumbuh ini bisa belajar. Nah, secara teknologi kemarin sih memilih satu terminologi yang disebut dengan gamifikasi. Saya ada dua pekerjaan, yang satu gamifikasi, yang satu lagi tentang platform informasi kajian. Nah, yang gamifikasi ini lebih mengarah kepada bagaimana masjid yang masih dikelola tradisional ini ketika sudah mulai ada greget untuk berkembang, ini loh ada contoh, ini loh ada guru yang bisa diakses oleh mereka, yang kemudian mereka akan saling berlomba, akan bisa kemudian muncul satu motivasi dari mereka untuk bisa meningkatkan tidak hanya fasilitas ya, tapi juga aktivitas-aktivitas yang kemudian semakin memakmurkan masjid gitu. Jadi di dalam platform ini direncanakan harapannya nanti masjid-masjid itu akan apa ya, kalau saya bilang akan punya bintang-bintang tertentu gitu ya. Bintang-bintang tertentu ada progres yang kemudian mereka sudah berapa persen ini progresnya, sudah bintang berapa ini aktivitasnya, apa yang kemudian bisa dikembangkan. Dari situ kemudian ketika para pengelola masjid ini kemudian saling familiar satu dengan yang lain, ada muncul satu kolaborasi yang menarik. Ada muncul masjid yang sudah kokoh kemudian mengulurkan tangannya, yuk ini gitu caranya gitu. Yang di bawah juga begitu. Ketika dia familiar dengan yang di atas, yuk bareng-bareng piye caranya bisa biar kemudian ini bisa paling tidak menyamai yang apa namanya sudah relatif well established. Kemudian yang kedua, satu pekerjaan lagi itu adalah mengenai kajian. Jadi bagaimana hari ini kita betul-betul memindahkan kajian yang tadi yang di dalam masjid kemudian daring. Bagaimana kemudian masyarakat yang mereka masih ada di rumah masing-masing, kita belum tahu, mungkin sampai next couple years gitu ya, situasi yang semacam ini gitu harus kita langsungkan. Di dalam situasi yang semacam ini bagaimana kemudian dakwah masih terus bisa dilangsungkan. Tadi juga Pak Khalid sudah
juga cerita bagaimana agar kemudian keterjangkauan tadi betul-betul masih bisa semakin meluas gitu ya. Tidak kemudian karena pandemi kemudian mandek kabeh grek gitu ya. Harapannya dengan yang semacam ini bisa lebih luas, bisa lebih kemudian orang semakin aktif, terlebih dalam situasi yang semacam ini kita semakin harus mendekatkan diri kepada Allah. Ini difasilitasi positif ya. Tentu saja kemudian banyak solusi-solusi yang secara teknologi bisa masuk, tergantung nanti goal yang ingin dicapai oleh si CEO masjid, jadi arahnya kemana, dia mau nembak apa dulu, dia mau memberikan solusi apa dulu, insya Allah IT bisa masuk mulai dari pendataan sampai kemudian nanti ZIS-nya, akuntabilitasnya seperti apa, kemudian nanti reportingnya seperti apa, manajerialnya seperti apa, segala macam. Teknologi informasi insya Allah akan bisa mengikuti skenario yang kemudian setiap harapannya betul-betul kemudian masyarakatnya makmur, masjidnya makmur, Islam semakin tersampaikan dengan baik, semakin banyak orang kemudian mau belajar Islam, semakin banyak orang kemudian mau memahami Islam, yang harapannya kemudian dalam kehidupan mereka betul-betul Islam itu digunakan sebagai pakaian hidupnya. Insya Allah trigger untuk diskusi pagi ini. Matur nuwun Pak Ari Sujarwo. Sekarang saya ke Pak Ikhwan. Saya pengen nanya Pak, dari pengalaman jenengan gitu ya, memberdayakan beberapa masjid. Bedanya apa sih Pak sebenarnya yang mencolok, yang terlihat bisa secara fisik ataupun dari sisi perilaku takmirnya mungkin? Perbedaan antara masjid yang belum diberdayakan dan masjid yang sudah diberdayakan sebenarnya yang terlihat tuh apa sih Pak? Terima kasih Pak Andika. Sebenarnya Khalid, Pak Ari itu orangnya lebih berpengalaman daripada saya sebenarnya. Lebih pengetahuannya malah lebih luar biasa. Jadi kami ini merendah ya Pak. Masjid yang kecil-kecil di sekitar kami saja. Jadi memang kalau dilihat perbedaan yang dibedakan sama masjid yang belum, itu memang lebih kepada kemanfaatannya ya. Mata-mata melihat pada jumlah jamaah. Kalau melihat pada jumlah jamaahnya, hanya juga gitu ya Pak Khalid ya. Jadi pada kemanfaatannya. Nah, kalau masjid yang dikelola secara tradisional, itu berdampak kepada jamaahnya. Sementara dirinya sendiri belum berdaya sama sekali. Jadi memang ini yang menjadi kunci sebenarnya. Nah, kalau kita coba lihat hitam putih itu, masjid yang belum diberdayakan itu masih dari aktivitasnya itu hanya ya rutin ibadah, sholat 5 waktu gitu. Terus nanti kalau tidak ada yang di masjid ya masjidnya dikunci gitu ya. Ada semacam datang ke masjid itu hanya untuk sholat atau semata-mata. Tetapi kalau masjid yang sudah diberdayakan, takdirnya dalam hal ini tentu setelah hidup 24 jam. Ya, 24 jam pelayanannya itu tidak hanya sentra datang dari masjid, tapi orang-orang itu akan jalan selama 24 jam untuk memantau kondisi jamaahnya, kebutuhan jamaahnya gitu. Nah, itu tadi fungsinya mungkin kita perlu mempunyai data yang akurat tentang jamaah kita atau masyarakat di sekitar kita. Jadi akan terasa hidup 24 jam. Meskipun kondisi masjidnya itu hanya seperti mohon maaf bangunan yang tingkat fisiknya tidak terlalu bagus, tapi karena terberdayakannya tadi takmir, maka dia akan ikut menjadi satu dengan kegiatan aktivitas takmir itu. Mungkin tidak langsung di masyarakat yang ada di sekitarnya, tetapi juga ada di masyarakat yang lain, karena itu sudah melekat dalam diri takmir itu ya. Seperti Pak Khalid ketika sudah berada di UII, meskipun sebagai dosen UI, jadi ketakmirnya pun juga, makanya sering juga dakwah gitu ya. Ini kan menjadi satu kunci bahwa memang masjid yang berdayakan dengan yang belum adalah tidak sebatas pada jumlah jamaahnya,
tetapi dilihat dari sisi kemanfaatan masjid itu kepada jamaah dan masyarakat. Nah, kira-kira gambaran umum saya seperti itu Pak Andika. Mungkin Pak Khalid dan Pak Ari dan Ibu tadi sudah juga bisa lebih banyak memberikan pengalaman-pengalaman mereka. Oke, terima kasih Pak Andika. Bu Arida. Nyambung Bu Arida. Sebenarnya Mungkin bisa nyaman diulang, mana? Pak. Sebenarnya nyaman mana sih Bu ketika kita melaksanakan kegiatan dakwah secara konvensional atau memanfaatkan TI, Bu? Ya, sebenarnya kalau menurut saya ya, masing-masing punya porsinya sih. Karena ada beberapa hal dalam dakwah itu yang memang kita perlu sentuhan langsung begitu ya. Jadi perlu terjadi pertemuan secara fisik gitu. Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa digantikan dengan adanya teknologi informasi. Cuma gitu, karena kita sekarang ada di kondisi pandemi, ya tentu saja sekarang itu untuk melakukan dakwah ya ke tengah-tengah masyarakat, satu-satunya cara ya untuk berinteraksi dengan masyarakat secara aman gitu ya. Secara aman tuh ya saya pikir memang dengan bantuan teknologi informasi begitu. Seperti itu Pak Andika. Jadi misalnya kayak ngisi pengajian begitu kan, kondisinya sedang pandemi kan, kalau ngumpulin banyak orang kan agak sulit gitu ya. Nah, itu kalau tidak ada bantuan teknologi informasi dengan kajian-kajian yang di-online-kan gitu ya, entah dengan cara mengundang masyarakat atau umat itu di Zoom, atau mungkin kita buat channel YouTube begitu ya. Sekarang interaksinya begitu. Atau sekarang malah ini Pak Andika, kadang kalau di masyarakat umum itu kalau ngakses Zoom kan agak sulit ya. Karena nggak semua gitu ya ibu-ibu itu nyaman gitu dengan Zoom gitu. Itu malah ada yang bikin grup WA gitu ya. Jadi nanti ngerekam materi kajian, taruh di situ, terus nanti ya ibu-ibu itu bisa mendengarkan gitu. Jadi begitu. Kalau dari pengalaman Bu Arida sendiri sekarang yang apakah sudah jalan Bu dakwah dengan TI itu? Oh sudah. Gitu. Sudah. Dan sepanjang pandemi itu isinya dakwahnya nggak ada yang ketemu aktivitasnya langsung. Gimana Bu? Apakah audiensnya jadi menurun ataukah malah justru meningkat karena menggunakan TI kan, jadi tingkat persebarannya lebih luas gitu Bu Arida? Justru saya kalau melihat gitu ya, sekarang malah di era pandemi ini gitu ya, saya melihat ada peningkatan jamaah dakwah justru menurut saya gitu. Jadi justru semakin banyak channel dibuat itu bukannya semakin sedikit gitu ya, tapi justru animo untuk ngajinya tuh saya melihat ada gitu. Kalau di ibu-ibu saya nggak tahu di bapak-bapak ya. Misalnya gini, kalau dulu kita mengadakan kajian gitu, biasanya kan ibu-ibu punya banyak sekali kendala ya. Misalnya jauh gitu, atau repot gitu ya, di rumah masih belum selesai pekerjaan rumahnya ternyata, atau anaknya rewel dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi ini kan kadang ngajinya bisa disambi, dimatiin gitu ya, Zoom-nya tetap hadir gitu ya. Bisa disambi ngasuh anak, disambi mungkin sama mereka nyuci piring atau apa gitu ya, terlepas tapi tetap on, dan itu pertama keuntungannya. Yang kedua, saya melihat di masa pandemi ini, sebelumnya kami mengadakan majelis-majelis pengajian itu jumlahnya itu ya mungkin bisa hitungan ya 10, 20 gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini justru peserta pengajiannya bisa dari mana-mana, bahkan bisa sampai ratusan. Nah, itu kan sebenarnya yang dulunya mungkin tidak terjadi seperti itu malah sekarang terjadi gitu ya. Cuma ini Pak Andika tantangannya. Kita tidak bisa memastikan sebenarnya ibu-ibu itu daya serapnya nyampe enggak. Kalau misalnya dulu kan mungkin fokus gitu ngaji, datang ke masjid atau datang ke majelis taklim di mana gitu tempatnya diadakan, kan fokus. Kalau sekarang saya tidak tahu gitu ya cara mengukur tingkat keterserapannya mungkin ya, kualitas penerimaannya mungkin yang jadi agak berbeda. Ya, karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan interaksi langsung seperti itu Bu Arida ya. Iya. Jadi kita bisa ngobrol langsung, itu yang mungkin salah satu kalau di mata kuliah sosioteknologi informasi itu namanya paradoks. Jadi di satu sisi dia menjadi kelebihan, tapi di sisi lain dia menjadi kekurangan.
gitu. Iya, Mungkin betul, itu betul. paradoks dari penerapan teknologi informasi untuk pandemi gitu. Oh, selama pandemi, maaf. Oke, selanjutnya saya ingin masuk mulai ke teknis dari TI-nya, dari teknologi informasinya. Saya ingin masuk ke Pak Khalid. Jadi dari jenengan ada aplikasi-aplikasi atau sistem yang memang ditawarkan gitu untuk pemberdayaan masjid. Baik, terima kasih Pak Andika. Saya posisi sekarang anak-anak skripsi itu, anak-anak TA itu ini memang jadi problem ya. Satu sisi anak-anak skripsi itu yang penting rampung bisa lulus, sisi lain dari pembimbing itu yang penting manfaat. Jadi IT itu jadi bisa dimanfaatkan. Itu lebih penting daripada sekedar rampung aplikasinya, rampung laporannya dan selesai wisuda. Cuma problemnya adalah ada beberapa bimbingan-bimbingan saya yang mencoba mengembangkan aplikasi ini. Yang betul-betul saya kawal itu masalah data ya, data jamaah ini. Karena studi kasusnya ada di masjid tempat saya. Sedangkan di beberapa case sama Bu Aridayanti misalnya, yang di Suciati Salimah itu, ada satu aplikasi berbasis website yang mencoba salah satu, meng-IT-kan salah satu fungsi masjid yaitu manajemen event. Manajemen event itu begini, ternyata setelah kita identifikasi, ada masjid-masjid yang memang jamaahnya itu bukan sekedar di lingkungan masjid itu, atau bukan masjid kampung lah ya, tapi masjid yang taruhlah Suciati Salimah. Itu jamaahnya bukan hanya di sekitar situ, tapi banyak juga mahasiswa-mahasiswa UI, mahasiswa UGM yang jauh di sana, orang-orang yang tinggal di Jalan Magelang dan seterusnya, itu juga jamaah Suciati Salimah. Yang kalau pengumuman-pengumuman itu hanya dengan toa masjid, tidak akan menjangkau mereka. Atau kalau ada kegiatan misalnya kursus bahasa Arab, pelatihan dakwah, pelatihan jenazah, dan seterusnya, mereka tidak cukup juga hanya untuk menempelkan di depan papan pengumuman masjid. Maka event-event itu kita coba bikinkan satu aplikasi, event manajemen masjid namanya. Kalau masjid punya kegiatan tertentu, umumkan di situ, termasuk pendaftarannya, termasuk manajemen pembicaranya, siapa nanti yang pembicaranya, sudah dihubungi atau belum, sudah terkonfirmasi atau belum, dan seterusnya. Itu di satu sistem itu. Sayangnya memang masih kualitas skripsi, belum kualitas pasar. Kalau kualitas pasar itu sudah manageable ya, artinya secara manage itu profesional, langsung bisa dilepas, dipakai oleh banyak masjid. Kemudian yang kedua, ada satu aplikasi yang ini memang saya ingin mereplika ini tentang manajemen data masjid, data dan visualisasi masjid, itu yang sekarang dikembangkan di tempat saya. Mudah-mudahan lah sebelum akhir tahun ini sudah ready. Pengennya itu akan kita sebar. Jadi agar supaya takmir itu mengenal jamaahnya, tidak sekedar melayani ketika jamaah berangkat ke masjid. Ketika jamaah tidak di masjid sekalipun, kalau bisa takmir juga bisa melayani mereka. Itu yang kedua, pendataan data masjid dan visualisasi data jamaah. Itu sedang kita kembangkan, mudah-mudahan nanti bisa kita. Beberapa atribut kita memang adopsi dari Jogokarian, beberapa atribut yang lain kita adopsi dari lapangan. Kemudian yang ketiga, ada satu sistem pemberdayaan hubungan antara masjid dengan aparatur. Ternyata karena aparatur kita, RT, RW itu tidak tahu jumlah warganya itu berapa. Dia tahu mungkin berdasarkan KTP ya, oh ya jumlah kakak 40, jumlah jumlah masyarakat 120. Siap berapa yang anak-anak, berapa yang remaja, berapa yang dewasa, berapa yang sudah tua sepuh, laki-laki perempuan, itu mereka nggak tahu sama sekali. Nah, kalau mereka tidak tahu jamaahnya atau masyarakatnya, bagaimana fungsi RT RW bisa memakmurkan atau menjangkau pengurusan itu. Nah, masjid mencoba menjadi solusi. Tak sediakan datanya, visualisasinya melalui mobile, rata-rata RT RW sudah punya lah ya handphone. Melalui mobile, dia bisa tahu kalau ada tawaran beasiswa, siapa nih anak-anak, ada beasiswa SD yang kurang mampu. Dia tahu berapa jumlah anak SD di masyarakatnya dia tapi RT itu minta tolong masjid memberikan
solusi. Dengan itu, maka hubungan antara takmir, RT, RW, pedukuhan itu bisa kolaboratif. Bagaimanapun juga mereka itu mengatakan bahwa iki wargaku. Di lain pihak kita mengatakan bahwa iki jamaahku. Itu kalau tidak didekati dengan arif, itu bisa rebutan itu. Bisa masalah itu, apalagi di masa pandemi. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan lah dua sistem itu ada mapping, visualisasi sama event itu bisa disatukan. Harapannya ya akhir-akhir tahun ini dengan Pak Jarwo nanti di BSI kita akan coba fasilitasi pemberdayaan masjid, minimal berangkat dari lingkungan dulu lah ya, lingkungan UII. Pak Ivan posisinya di mana nggih? Pak, Muan Pak. Muangan itu dari mana? Sleman, Barat Sleman Kota. Oh, Sleman Kota. Oh, Sleman Kota masih dekat UII. Masih dekat UII, dekat Suciati Salimah tuh? Ya, betul Pak. Jadi tidak Pak. Nah, bisa nanti. Kita malah Buat maut Pak Khalid dan Pak Jarwo. Mudah-mudahan. Nah, saya melihat tadi Pak Khalid menyampaikan Suciati ya. Mungkin Suciati kan salah satu masjid yang saat ini cukup viral. Dan kenapa Suciati bisa viral? Mungkin salah satu efek dari teknologi informasi juga ya. Mungkin kalau tanpa internet, tanpa media sosial, mungkin kita nggak tahu Suciati. Kita nggak tahu Suciati di mana. Tapi dengan adanya teknologi informasi, dengan adanya medsos, orang dari luar kota bahkan pakai bis hanya untuk ke Suciati gitu kan. Itu banyak. Bahkan Masjid Suciati sampai punya parkiran yang cukup luas khusus untuk jamaahnya. Betul ya? Di sebelah selatan masjid itu kalau nggak salah. Itu mungkin contoh nyata dari bagaimana teknologi itu mengubah sudut pandang kita terhadap masjid, ya kan? Ya mungkin bisa dilihat dari sisi positif atau negatif ya. Karena mungkin kalau kita lihat Suciati, Masjid Suciati, masjid atau tempat wisata gitu ya. Nah mungkin ada plus minusnya nanti. Itu bisa didiskusikan lebih lanjut gitu ya. Dan akan Tambahin sedikit tentang syiar, boleh? Boleh monggo. Terkait dengan Bu Arida tadi, kayaknya menarik juga nih Pak Ikhwan, pemberdayaan takmir itu. Terus terang saya baru membuka lagi channel YouTube saya. Lama sekali nggak buka, kalau lagi liburan masa nggak kuliah itu jarang buka YouTube. Ternyata saya buka YouTube saya itu Khalid Haryono. Kalau di searching di situ di YouTube, yang paling viewernya paling banyak itu justru cara khutbah singkat. Saya bikin satu tutorial cara khutbah singkat. Itu pun setelah khutbah terus saya pulang melatih anak saya nge-record. Umar, anak saya pas pulang dari pondok itu, Umar tolong record ayah. Saya ulangi ketika saya khutbah tadi, kemudian diedit-edit sama dia, coba ditaruh di YouTube. Ini sudah 78.000 viewer. Dan itu juga mengangkat subscriber viral sampai alhamdulillah lah sudah 1.380 subscribe. Aku ora tahu ngecek ini, baru ngecek ini tadi. Saya kemudian bayangkan ketika kita mau memberdayakan takmir ya, 5-7 menit rekaman gitu, membahas 1-2 hadis, 1-2 fenomena jamaahnya yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang itu kayaknya malah lebih mengena. Dan itu dimasukkan ke dalam channel YouTube-nya masjid itu kayaknya bisa untuk syiar yang luar biasa. Terima kasih. Oke, emang viral nih Pak Khalid. Gak sengaja gue ya. Oke, kalau dari Pak Jarwo sendiri, Pak Jarwo pengalaman kalau di BSI, kalau masalah membuat sistem, terus mengembangkan infrastruktur TI, udah nggak bisa diragukan lah ya. Nah, ada nggak sih bedanya ketika kita mengimplementasikan TI atau sistem atau produk apapun berbasis TI di kampus, di unit-unit di kampus dengan di masyarakat? Adakah bedanya, Pak? Ya, terima kasih Pak Andika. Perspektifnya agak ini ya, apa namanya, ada bagian yang sama, ada yang enggak, itu tergantung kemudian kita bicara keterjangkauannya. Gitu. Kalau misalnya kita bicara konteks masjid sebagai pelayan masyarakat di sekitar gitu ya, masjid kampung atau masjid yang apa namanya ada di sekitar kita lah. Gitu ya.
Biasanya kemudian apapun sistem yang ada di dalamnya, biasanya pengaksesnya minim ya. Entah kemudian sistem itu dikelola oleh takmir sendiri untuk kemudian nanti melayani proses bisnis yang dijalankan oleh masjid, apapun itu, mau pendataan atau ZIS atau kemudian interaksi, skalanya mikro gitu ya. Biasanya dengan arsitektural yang sederhana, sistem web yang biasa gitu, itu sudah mencukupi kebutuhan itu. Artinya tidak kemudian sampai harus membuat skenario yang luar biasa besar gitu. Beda ceritanya kalau misalnya masjid keterjangkauannya meluas, tidak hanya di kampung di sekitarnya, tetapi kemudian akan go public gitu misalnya. Bagaimana kemudian masjid-masjid besar itu menjadi dalam tanda kutip jujukan gitu ya, menjadi pusat belajarnya mereka. Gitu. Pusat belajarnya orang-orang di Indonesia, mereka berduyun-duyun pakai bis datang ke sana, kemudian ada yang sampai magang di sana dan segala macamnya itu. Tentu kemudian secara arsitektural mesti dipikirkan bagaimana agar setiap role yang ada, setiap peran yang ada yang nanti akan memanfaatkan itu bisa bisa memperoleh informasi dengan tepat gitu ya, bisa mendapatkan informasi ketika diperlukan. Nah, ini tentu kemudian di dalamnya perlu ada perencanaan khusus ya. Tentunya beda ketika diakses sedikit orang dan banyak orang. Nah, ketika kita bicara konteks yang cacah pengguna sistem yang besar tadi, kira-kira 11-12 lah dengan pengelolaan sistem yang ada di kampus ya. Kita mesti berpikir bagaimana setiap mahasiswa agar ketika mereka memerlukan sesuatu yang mereka butuhkan itu ada dan bisa diakses dan kemudian integritasnya bisa dijaga segala macam. Dalam tahapan itu pada posisi itu sama gitu. Sama-sama mesti dipikirkan. Oke, contoh misalnya kita pengen bikin kajian nih di masjid, pengaksesnya apakah akan dibuka untuk orang-orang kampung saja melalui handphone mereka atau kemudian akan dibuka luas. Ketika kemudian pengaksesnya terbatas, barangkali masih bisa difasilitasi dengan misalnya sistem webnya masjid gitu ya, sistem webnya masjid, kemudian di videonya disiarkan di sana. Mungkin secara sistem masih mampu gitu kalau hanya beberapa orang saja, anggota takmir atau kemudian warga satu RT gitu misalnya, masih memungkinkan. Tapi kalau sudah publik, mesti mikir nih gimana nih, nggak mungkin kemudian kita hosting di sistem web kita. Oke, kita streaming di YouTube aja. Untung ya hari ini kita ada YouTube, ada segala macam Twitch, ya. Banyak platform video yang kemudian memungkinkan kita untuk mengunggah ke sana for free gitu, sehingga dengan fasilitas yang semacam ini masjid bisa langsung memanfaatkan gitu. Secara ketaraksesan kemudian luas, kajiannya juga terbuka, nanti penjadwalannya apa segala macam juga bisa diinformasikan di sana. Secara arsitektural sih kalau dalam perspektif saya kok gitu ya. Artinya tinggal kemudian kita akan arahkan kemana. Saya yakin kemudian semua pengelola masjid ingin kemudian masjidnya bisa melayani semakin banyak orang, tidak hanya yang ada di sekitarnya, tapi juga sampai di mana-mana gitu ya. Bisa ngajari banyak pengelola masjid juga, tetapi jangan sampai lupa bahwa yang ada di sekitar kita juga harus digarap. Mesti kemudian bagaimana teknologi itu nantinya bisa kita wujudkan. Lebih ke kuncinya adalah di skenario ya. Lebih ke strategi, lebih ke penguatan masjid. Setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Ikhwan gitu. Bagaimana kemudian masjid ketika dia belum berdaya akan memberdayakan menjadi memberdayakan kampung, tentu kemudian menjadi sesuatu yang susah. Nomor satu, masjidnya harus punya daya dulu biar kemudian bisa survive gitu ya. Baru kemudian dia akan bisa berdaya bagi pihak-pihak yang ada di sekitarnya. Kurang lebih, Pak. Oke, kata kuncinya masjid harus berdaya terlebih dahulu. Nah, Pak Ikhwan, jadi dari pengalaman jenengan ini, masjid harus berdaya. Berarti kondisi masyarakat sekarang yang jenengan pahami itu seperti apa, Pak? Jadi seperti kita ketahui dari pengalaman jenengan juga ikut KKN gitu ya. Jadi pengalaman
Pak Ikhwan kan sudah berkelana di beberapa desa gitu kan dengan berbagai keterbatasannya mungkin. Khususnya di sini saya menyoroti semisal sinyal, semisal terus ada pemahaman seseorang terhadap teknologi. Nah, kalau dari sisi tersebut bagaimana pandangan Pak Ikhwan, apakah masyarakat itu sudah bisa menerima teknologi atau mereka belum siap? Jangan dulu lah pakai teknologi gitu. Ya, tadi saya kembali dari pola berpikir dulu nih. Saya kedengaran nggih Pak? Iya. Terdengar. Pikirnya dulu ya, SDM-nya ada masjid dulu. Kalau SDM-nya di masjid belum menerima 100% dengan kebutuhan teknologi itu, maka ini akan berdampak kepada jamaahnya. Nah, ini yang harus di-set dulu. Nah, jadi takmir memang harus dimampukan, diarahkan dulu cara pikir, gerak langkahnya dengan keterdukungan teknologi tadi. Nah, itu saya kira itu yang harus di-set awal. Kemudian bagaimana masyarakat ya, kesiapan masyarakat. Memang tadi IT bukan satu-satunya yang bisa menggantikan rahasia gitu. Jadi dia hanya seperti supporting gitu ya, tapi bukan menggantikan peran. Nah, yang kita lihat nanti memang di masa itu kan heterogen dari sisi belakang, latar belakang pendidikannya, kemudian macam-macam. Nah ini kalau kita kembali pada IT gitu teknologi, nanti bias ada di masyarakat karena semua usia melalui seksi dan kriteria, maka ini bisa bias. Contoh sederhana begini, sekarang banyak yang dakwah menggunakan media sosial gitu ya, tetapi pengakses itu belum tentu usia karakter. Sehingga bisa saja nanti dakwah yang diterima itu tidak dengan usianya, hingga mungkin akan berdampak pada perilakunya nanti, terutama perilaku keberagamaannya. Ini kan misalnya dia hanya sekedar dengar ceramah dari satu penceramah gitu. Dari sisi pengetahuannya dia belum mampu atau belum bisa mengakses sampai ke sana, tapi dia sudah mengakses informasi itu. Nah, apakah itu akan memberikan pengaruh pada perilakunya? Tidak. Dengan apa yang disampaikan ceramahnya, karena tadi tidak ada pendampingan. Nah, ini saya kira juga menjadi PR-nya IT. Makanya kami coba mencoba untuk melakukan penelitian bagaimana sih tingkat kepengaruhan pengaruh akses media tadi dengan perilaku keberagamaan, nanti dilihat dari sisi usianya, pengetahuannya, latar belakangnya itu terhadap perilaku keberagamaannya. Apakah itu sudah bisa menggantikan dengan pengajian-pengajian yang sifatnya tatap muka kemarin, misalnya seperti itu. Nah, ini yang juga harus kita perlu hati-hati. Jangan sampai nanti orang yang tidak memahami dengan baik, tidak bisa selektif, itu akan salah dalam penerapannya. Nah, saya kira itu yang perlu dibangun dulu. Jadi tadi mungkin kembali ke Pak Khalid tadi, kita harus tahu jamaah ini nanti pasnya dengan ceramah yang seperti apa, ilmu yang mana. Karena itu kan luas, nanti di IT itu semua akses informasi masuk. Ternyata dia sebenarnya butuhnya yang mungkin yang dasar-dasar saja, tapi dia sudah mengakses kajian yang super, yang high, yang tingkat tinggi. Akhirnya dia malah blank. Nah, itu kan juga perlu kita perhatikan seperti itu. Jadi tidak semata-mata ada handphone di tangan atau informasi dia terima, tetapi juga tepat nggak informasi itu untuk kadar karakter masyarakatnya, tingkat pengetahuannya. Saya kira di desa-desa yang lebih terkendala itu bukan hanya masalah akses digitalnya saja ya, tetapi tadi tingkat pengetahuannya itu perlu harus dimaksimalkan dulu. Ini ceramah untuk usia seberapa, ini materi untuk usia seberapa, sehingga nanti bisa menjadi
tepat dalam penerapannya. Saya kira gitu Pak Andika. Kalau di KKN, kalau di pelatihan KKN kita sering menyebutnya sebagai training for trainer gitu ya Pak Ikhwan. Jadi kalau kita memberikan pelatihan jangan langsung ke, misalnya kita pengen memberikan pelatihan apa ya biasanya belajar bahasa Arab untuk anak gitu kan. Jadi kita memberikan pelatihan jangan langsung ke anaknya, tapi ke pengajarnya gitu. Jadi ketika si anak KKN itu selesai melaksanakan KKN, masih ada bekasnya. Jadi si pengajar itu bisa mengajarkan ke anak didiknya tadi. Beda halnya jika kita langsung mengajarkan ke si anak tadi, ketika kita selesai KKN ya sudah, programnya selesai karena tidak ada ilmu yang ditularkan seperti itu. Training for trainer. Nah, dari Bu Arida, ada pengalaman kah Bu dari seperti yang disampaikan Pak Ikhwan tadi bahwa teknologi informasi itu bagus, tapi ketika diterapkan belum tentu semua orang tuh bisa mengoperasionalkan atau belum tentu semua orang tuh memiliki kemampuan mengoperasionalkan TI sama baiknya. Nah, adakah pengalaman atau menurut Bu Arida itu seperti apa sebenarnya ketika kita akan mengimplementasikan TI tapi dari sisi pengguna, bukan dari sisi teknisnya? Ya, ya, ya. Ya, saya menyepakati apa yang dikatakan oleh Pak Ikhwan ya. Cuma mungkin saya mau menambahkan dari sisi pengalaman saya begitu. Jadi kebetulan selama pandemi ini kan kalau aktivitas dakwah saya kebetulan mengelola di mahasiswa dan juga di ibu-ibu gitu. Kalau untuk mahasiswa kan dari sisi daya atau modal untuk mengakses IT-nya kan lebih baik ya daripada ibu-ibu ya. Nah, jadi memang tentu saja gitu ya, dengan adanya dakwah via IT gitu ya, kalau ke kalangan mahasiswa nggak terlalu banyak persoalan gitu. Cuma memang begini, yang mungkin ada catatannya pertama begini, kalau misalnya dakwah tadi kita buat via YouTube begitu ya. Nah, ini memang perlu ada pembagian segmen berdasarkan siapa yang mau disasar. Nah, salah satu yang mau saya kasih rekomendasi itu kalau untuk dakwah khusus ke kalangan muslimah itu ada satu channel YouTube yang bagus yaitu Muslimah Media Center ya. Dia punya segmennya itu sudah jelas gitu. Jadi dia channelnya itu ibarat seperti majalah. Jadi misalnya gini, kalau pengaksesnya itu generasi milenial, dia udah punya topik-topik untuk millennials dan cara penyampaiannya sangat millennials banget gitu ya, lewat video misalnya isu yang diambil apa terkait dengan millennials, K-pop begitu ya, dia akan bahas K-pop menurut Islam seperti apa dengan tayangan yang sangat singkat karena kan kalau generasi post millennials ya, mereka kan nggak suka kok tayangannya lama-lama. Terus kemudian untuk segmen ibu-ibunya dia juga punya gitu. Segmen ibu-ibunya dia juga punya podcast begitu. Nah, itu bagus banget gitu menurut saya. Terus untuk segmen intelektualnya dia juga punya. Jadi dia merambah semua objek dakwah dari yang mulai anak sekolah, kemudian untuk ke ibu-ibu rumah tangga biasa sampai yang ke intelektual. Nah, itu kalau di channel YouTube-nya itu satu contoh saya ambil untuk dakwah ke semua segmen usia. Kemudian yang kedua, IT bisa kita manfaatkan asal sesuai dengan segmen yang dituju. Misalnya kalau tadi kan dia pakainya channel YouTube. Yang kedua, yang saya mau ambil contohnya di sini yang sudah dipraktekkan itu adalah pakai channelnya bukan YouTube tapi pakainya Zoom maupun WhatsApp begitu ya. Nah, pakai Zoom ini ternyata kalau ibu-ibu yang mungkin kalau ibu-ibu mungkin yang terlalu tua itu agak sulit untuk Zoom, tapi kalau ibu-ibu yang mungkin usianya di bawah 50 ya, itu masih bisa gitu ya, dakwah itu kita fasilitasi pakai Zoom. Nah, ini untuk tadi misalnya Pak Ikhwan mengatasi nanti materinya ketinggian atau kerendahan begitu ya, itu biasanya kita fasilitasinya begini, kita pakainya, kalau saya dan teman-teman itu, kita tidak hanya berpegangan pada Zoom, tapi kita buatkan kelompok WA-nya. Jadi ada WhatsApp sebagai follow up. Jadi supaya nanti kalau ada
tanya jawab yang tidak bisa diselesaikan di Zoom itu diselesaikan di WhatsApp. Nah, kalau untuk mahasiswa malah lebih santai lagi, itu pakai IG Pak Andika. Nah, jadi pakai IG itu, cuma salah satu kesulitannya IG itu kan waktu tayang waktu untuk ininya terbatas ya untuk live IG. Nah, itu justru lebih asik gitu kalau ke kalangan milenial itu pakai IG dan mereka bisa komen kirim-kirim lope-lope yang banyak begitu kan. Jadi mereka lebih seperti itu. Sama yang saya juga yang ketiga yang kita atasi juga dakwah tetap bisa berjalan pakai itu pakai WhatsApp tapi rekaman. Jadi saya pernah gitu ya mengisi dengan pakai rekaman karena waktu itu kalau pakai Zoom terus misalnya ke mahasiswa kan itu dakwahnya aksesnya mahal ya. Dan ada mahasiswa yang jadi jamaah taklim saya itu yang nggak mungkin gitu terus-terusan pakai Zoom karena dia di daerah, akhirnya bisa difasilitasi pakai voice note. Nah, cuma di sini tadi yang paling sulit itu mengukur kualitasnya. Misalnya kayak muslimah, ya. Ketika kita dakwahi tentang menutup aurat, tentang menggunakan penutup aurat yang baik dan benar, ya. Itu beneran nggak dia pakai? Kan kita nggak tahu. Gitu. Kalau misalnya kita sebelum pandemi kan kita bisa lihat gitu ya progres atau perubahan dari objek dakwah tadi itu beneran nggak dia melakukan perubahan itu. Nah itu yang agak sulit mengukurnya di situ. Atau misalnya kayak kalau yang ini masih bisa, misalnya kayak yang saya juga ngelola tahsin ya, tahsin online selama selama pandemi ini, tahsin online tetap berjalan pakai Zoom. Cuma sulitnya begini, kalau sinyalnya jelek, saya nggak bisa dengar ini makhrajnya benar apa enggak, ya kepotong-potong begitu. Nah itulah kadang tantangannya, gitu ya. Cuma kalau itu kan masih bisa diukur ya perubahannya. Cuma yang sulit diukur perubahannya yang tadi perubahan perilaku gitu. Ini gimana gitu ngukurnya? Makanya memang dakwah tidak bisa sih sebenarnya digantikan 100% pakai IT. Jadi IT itu cuma sebagai pelengkap, misalnya pelengkap materi, ya. Jadi bisa muter lagi ceramah dari ustadz atau ustazahnya ya seperti itu saja. Itu Pak Andika. Terima Bu Arida. Selanjutnya untuk Pak Khalid, jadi menyoroti masalah itu implementasi juga. Ya kita mulai masuk ke implementasi dan mungkin pengujiannya. Jadi menyambung seperti yang disampaikan Pak Ikhwan dan Bu Arida tadi, masalah implementasi. Nah, dari sisi IT sendiri gimana? Kita ingin membuat aplikasi atau sistem, nah kita perlu nggak sih menyesuaikan siapa orang yang akan menggunakannya? Atau itu nanti nyusul aja? Yang penting implementasi dulu, setelah itu baru di training, nanti toh juga bisa. Nah, idealnya seperti apa, Pak Khalid? Baik, terima kasih Pak Andika. Ada beberapa, kalau implementasi sebenarnya bukan implementasi sistem ya, karena kalau implementasi sistem itu jam to solution, jadi langsung ke solusi, belum menyelesaikan problem utamanya itu apa. Saya ketika Pak Ikhwan tadi menyampaikan beberapa hal tadi, saya coba mengidentifikasi kira-kira ketika ini mau diimplementasikan itu apa coba yang kira-kira perlu dipersiapkan. Saya setuju Pak Ikhwan tadi, pertama adalah ya merubah mindset dulu, betul, takmir dulu yang difahamkan. Kira-kira ada dua pemahaman yang takmir itu mesti meningkatkan dulu ya. Kalau dia pemahamannya itu belum, mindsetnya belum sama perspektifnya, ya IT itu nonsen, tidak ada gunanya. Pertama, takmir itu ya mesti paham terkait dengan fungsi dasar ya, atau masjid itu sebenarnya apa toh, hanya melayani jamaah kah atau melayani problem umat. Kalau melayani problem umat, maka masjid itu bisa berperan luas. Tapi kalau hanya melayani jamaah yang datang pergi ke masjid, ya mindsetnya ya hanya akan itu. Kira-kira begitu. Nah, peningkatan pengetahuan itu fokus terhadap takmir, mestinya ke sana dulu. Kalau takmir sudah siap itu, dia akan bisa bermimpi tinggi. Maka kedua, dirubah mindset atau ditambah pengetahuannya tentang IT. IT itu sebenarnya yang paling utama di takmir bukan terkait dengan aplikasi apa yang bisa dipakai, tapi potensi IT seperti apa yang bisa menyelesaikan banyak solusi. IT bisa digunakan untuk komunikasi dengan jamaah, IT bisa digunakan untuk transparansi laporan, IT bisa digunakan itu kan banyak sekali potensinya. Nah, pengetahuan tentang potensi IT itu mesti diketahui oleh takmir agar supaya nyambung antara tugas fungsi masjid
dengan potensi IT sehingga masjid itu betul-betul kembali ke fungsi yang seideal mungkin. Nah, kalau sudah mindset pengetahuannya itu sudah oke, klik, betul saya ternyata butuh IT. Betul ternyata fungsi masjid kita itu belum optimal dan harus dioptimalkan. Itu baru mimpinya sudah mulai tinggi itu. Kalau dia sudah punya mimpi, maka dia sudah butuh alat IT untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan persoalan-persoalan umat. So, dengan alat itu, kalau versi yang kita lakukan misalnya, ketahui jamaah dengan mapping, implementasi data jamaah tadi. Jadi kenali jamaah kita dengan cara membuat database jamaah. Dengan mengetahui data jamaah itu kita bisa memahami problem jamaah kita. Berikutnya adalah memahami problem lingkungan. Jangan ansih hanya jamaah. Jangan-jangan ada lingkungan yang terganggu gara-gara punya anak kecil, masjidnya kenceng sekali, terus ada mbah-mbah sakit di sekitar masjid, masjidnya juga kenceng sekali. Itu kan juga jadi masjid bukan menyelesaikan masalah jamaah umat, tapi malah bikin persoalan. Kalau problemnya sudah didapat, yang poin berikutnya adalah pilih kandidat solusinya. Mau aplikasi apa saja kira-kira yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan beberapa persoalan tadi. Persoalan ini bisa dilakukan dengan membuat aplikasi, persoalan ini bisa dilakukan dengan menggunakan yang sudah ada, persoalan ini bisa digunakan dengan kerjasama dengan pengabdian masyarakat, misalnya gitu. Persoalan ini bisa dilaksanakan dengan itu kandidat solusinya. Kalau sudah kandidat solusinya itu sudah ada, baru takmir, implementasi berikutnya adalah membuat tahapan. Kita ada persoalan beberapa takmir yang di sekitar masjid saya misalnya, ya sudahlah lakukan saja, kelola masjid itu ya seperti apa adanya masjid. Kalau di tempat kita tidak, 1 tahun kita harus ada rencana, kira-kira yasinan berapa kali, karena di tempat kita tuh nahdiyin banget, yasinan berapa kali, kemudian mujahadah berapa kali, kemudian PHBI berapa kali, kapan saja, siapa saja nanti ustadznya, dan seterusnya itu di awal kita sudah rapatkan. Dan di titik-titik tertentu baru kita pilih IT apa yang barangkali kita bisa gunakan untuk meningkatkan keberhasilan setiap kegiatan itu. Tanpa perencanaan kita ya seperti air mengalir. Kita tidak mencoba berjuang memposisikan masjid itu seideal mungkin menjadi solusi bagi problem umat, tapi ya kita hanya melaksanakan masjid itu ya ada tidak adanya masjid ya sama saja ya seperti itu kok sayang sekali. Yang terakhir tadi membuat tahapan itu penting sekali. Kalau belum siap nggak mungkin lah IT itu bisa diimplementasikan di masjid itu. Kira-kira gitu, Mas Andika. Iya, matur nuwun Pak Jarwo. Ada nggak sih indikator bahwa IT yang nanti diimplementasikan itu dikatakan berhasil atau tidak berhasil? Ya. Berdasarkan pengalaman mengimplementasikan sistem di PSI. Ya, sebenarnya ngomongnya dampak ya. Indikator-indikatornya apa berhasil. Nomor 1 adalah untuk apa sebenarnya tujuan IT itu digunakan gitu ya. Apakah dia akan memperkuat strategi yang ada, atau kemudian ada dia menggantikan dari sebuah skenario karena adanya sesuatu yang menyebabkan strategi tidak bisa berlangsung gitu ya. Nah, berangkat dari situ gitu. Ketika ada tujuan implementasi IT digunakan untuk apa, nanti baru ukuran itu akan muncul. Baru ukuran itu akan muncul, akan bisa dilihat parameternya apa. Kalau contoh misalnya, di masjid IT digunakan untuk membangun komunikasi warga, gitu misalnya. Akan bisa diukur nanti di sana seberapa besar kemudian interaksi itu bisa berlangsung, misalnya. Seberapa banyak kemudian komunikasi-komunikasi yang dilakukan melalui teknologi IT apapun platformnya, mau WhatsApp, mau IG, mau apapun ya, atau aplikasi yang lain gitu. Dari sana akan bisa dilihat seberapa produktif. Ada berapa hal yang kemudian bisa diselesaikan melalui platform tersebut misalnya. Itu contoh kalau misalnya IT digunakan untuk komunikasi. Contoh yang lain lagi misalnya IT digunakan untuk sebagai platform kajian daring gitu misalnya.
satu parameter yang barangkali bisa digunakan sebagai pengukuran awal berapa banyak kemudian orang yang mengakses video-video yang kita unggah misalnya. Dari platform YouTube kita bisa melihat seberapa banyak orang mengakses. Viewernya berapa, tadi Pak Hal menyampaikan video beliau ada 78.000. Itu salah satu parameter. Parameter yang kedua adalah berapa lama kemudian mereka mengakses video itu. Kalau riset-riset bilang orang itu bisa tahan nonton video hari ini ya, generasi milenial atau generasi yang sebenarnya sebelum milenial juga termasuk dalam riset tersebut ya. Sekitar 7 sampai 10 menit gitu. 7 sampai 10 menit mereka tahan nonton. Kalau ada sebuah video katakanlah misalnya 1 jam 2 jam, seberapa tahan mereka bisa nonton. Itu akan ada datanya gitu. Ya, yang dari sana kemudian bisa diukur. Oh, ternyata kalau kajiannya 1 jam, kajiannya 2 jam, ternyata yang akses itu mereka hanya buka 5 menit pertama. Oke. Confirm kan? Bahwa kemudian ketahanan mereka sekitar maksimum 7 sampai 10 menit saja gitu. Oke, berarti dari sana kemudian perlu muncul strategi yang baru. Misalnya betul di sana akan ada kajian panjang, tapi kemudian nantinya akan ada segmen-segmen tertentu yang menjadi video-video yang terpisah gitu. Itu menjadi salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lain gitu, implementasi IT di banyak hal gitu ya. Yang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Khalid dan Pak Iwan tadi. Kemudian tanpa adanya kesiapan takmir, ya IT tidak akan pernah bisa terimplementasi karena kemudian tidak akan ada operatornya ya kan. Apakah kemudian masjid cukup memasrahkan peran pengelolaan IT nanti apapun skenario yang diimplementasikan hanya kepada marbotnya gitu misalnya, atau malah nggak ada marbot, kita ketua takmirnya sepuh, kemudian timnya juga sepuh-sepuh, yang akan kemudian jalan gitu. Perlu kemudian saya sampaikan di awal tadi task force-nya yang kemudian satu frekuensi, bahwa kemudian kita sama-sama menginginkan masjid ini maju, ada mimpi-mimpi yang kemudian muncul di sana. Ya. Pikiran yang fresh, ada tenaga yang kemudian bisa bareng-bareng yang kuyung gitu ya, bareng-bareng kemudian garap, implementasi IT akan bisa masuk. Implementasi IT bisa masuk, kemudian nanti akan menyasar banyak stakeholder. Siapa saja yang kemudian akan berkaitan dengan masjid kita gitu. ZIS pusat gitu misalnya sebagai sebuah pelaporan ke sana, atau kemudian tadi aparat yang Pak Khalid sampaikan tadi, itu kemudian akan mulai bermunculan dan dari sana nanti akan mulai bisa diukur parameter-parameternya apa saja yang kemudian bisa menjadi kandidat perhitungan ya. Kandidat penghitungan berapa persen kemudian efektivitas dari setiap solusi yang ditawarkan, yang tentu kemudian dari setiap skenario tadi akan bisa dilihat. Oh, kemudian data kita dimanfaatkan oleh aparat itu misalnya, berapa banyak kemudian request dilakukan misalnya, berapa banyak kemudian pengaksesan, lognya kan akan kelihatan nanti. Oke, ternyata memang betul. Berapa banyak kemudian data-data kita diolah menjadi sebuah produk-produk informasi yang khas misalnya. Itu akan kemudian nanti akan bisa dilihat. Kurang lebih seperti itu Pak Andika, yang tentu kemudian banyak skenario akan bisa nantinya muncul sukses atau tidak sukses. Yang saya catat adalah mungkin prosesnya panjang ya. Jadi ketika kita bicara implementasi TI untuk pemberdayaan masjid, prosesnya panjang. Jadi ketika sistem atau aplikasi kita implementasikan itu bukan akhir dari udah berarti masjid ini sudah kita berdayakan, bukan seperti itu. Tapi itu justru malah awal. Setelah itu baru kita akan mulai dari bagaimana nanti dari takmirnya menggunakan aplikasi tersebut, apa nanti kendalanya, bisa jadi nanti aplikasinya ternyata susah, berarti harus kita rombak ulang. Nah, kita justru saat implementasi itu baru kita akan mulai. Jadi proses pemberdayaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki sesi terakhir. Jadi monggo Pak Ikhwan, Bu Arida, Pak Khalid, dan Pak Ari Sujarwo bergantian untuk menyampaikan closing statement, kalimat penutup yang bisa menjadi kesimpulan dari pemaparan materi kita pada hari ini. Monggo dimulai dari Pak Ikhwan terlebih dahulu. Terima kasih
memanfaatkan IT itu kembali dari merubah mind kita, gitu ya. Mindset kita awal harus kita samakan dulu, frekuensi kita yang sebagai bagian dari holder masjid itu harus kita seragamkan dulu, karena IT sifatnya adalah supporting untuk menggantikan syarat. Karena itu harap dari teman-teman yang memiliki kemampuan IT untuk membangun mindset yang sama terhadap teman-teman di masjid, bahwa IT adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita hindari dari waktu ke waktu, bahkan sampai dengan aktivitas terkait dengan spiritual kita juga bisa disupport oleh IT. Saya kira itu Pak Andi. Terima kasih Pak Ivan. Bu Arida, monggo closing statement. Ya, jadi masjid itu ya dia adalah pusat syiar Islam, pusat dari aktivitas umat, dan pusat dari aktivitas lingkungan di sekitar. Maka sebenarnya kalau saya melihat IT itu atau pengoptimal dari aktivitas syiar tadi atau aktivitas untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Jadi harapannya IT itu bisa dipakai gitu ya di masjid gitu. Tentunya ini perlu support ya untuk agar IT itu bisa dipakai di tiap masjid. Kan butuh apa namanya ya, butuh infrastruktur, berarti kan butuh support bukan hanya dari takmirnya, tapi saya pikir support dari pemerintah setempat yang memberikan modal begitu ya, agar setiap masjid bisa mengimplementasikan IT, dan juga butuh support dari masyarakat sekitar agar IT tadi bisa digunakan dan dimaksimalkan di masjid gitu. Terima kasih Bu Arida. Pak Khalid, monggo. Baik, terima kasih Pak Andika. Yang utama menurut saya memahami bersama bahwa IT itu bukan satu-satunya solusi, tapi IT itu alat yang punya potensi besar untuk membantu. Itu pertama. Jadi tidak semuanya harus ber-IT. Yang kedua, IT itu akan cepat sekali ketika dipegang oleh anak-anak muda memang, sehingga sangat urgent atau patut diperjuangkan bagi masjid-masjid untuk memberdayakan anak-anak muda. Mungkin anak muda itu belum banyak ke masjid, tapi salah satu tadi misalnya menghadirkan WiFi saja ke masjid itu sudah mengundang anak-anak muda. Berikutnya adalah berdayakan anak muda itu untuk penggunaan IT meningkatkan fungsi masjid. Dan yang ketiga adalah masjid itu bukan sekedar tempat untuk melayani jamaah yang datang, tapi masjid itu menyelesaikan problem umat, setidaknya umat yang ada di sekitar masjid, baik yang sudah terbuka hatinya sudah ke masjid, maupun yang belum ke masjid. Dengan begitu, mudah-mudahan jamaah itu akan tergerak dan bisa ke masjid. Dan yang terakhir adalah, salah satu ciri kemakmuran masjid memang seberapa banyak saf jamaah itu berdiri di saf-saf masjid. Kita sudah memberdayakan, kita sudah memakmurkan dan seterusnya jamaahnya, tapi kalau safnya itu tetap setengah baris atau bahkan hanya 2 di belakang imam saja, itu ya nggak ada gunanya. Maka yang paling utama ya masjid itu ya safnya penuh. Maka otomatis berikutnya jamaah akan makmur insya Allah. Duh, kira-kira Pak Andi. Terima kasih Pak Khalid. Monggo Pak Ari Sujarwo. Terima kasih Pak Andika. Penguatan tata kelola masjid itu adalah sesuatu yang tampaknya tidak bisa ditunda lagi. Artinya kemudian setiap masjid perlu untuk kemudian memberikan energi baru ke pengelolaan, sehingga kemudian nantinya mimpi-mimpi yang tinggi, ide segar itu kemudian akan muncul. Saya membacakannya adalah dengan munculnya CEO masjid. Mestinya kemudian ada sebuah figur yang
kemudian mampu untuk driving, mampu untuk kemudian memberikan arahan, mampu untuk kemudian membangun kolaborasi ya, membangun kolaborasi dengan banyak orang yang kemudian nantinya di sana muncul skenario-skenario, muncul strategi-strategi dalam banyak hal, dalam banyak fungsi yang di sana kemudian IT bisa masuk. Tata kelola yang baik akan semakin menguatkan peran masjid sehingga kemudian satu keilmuan yang kemudian teralirkan di dalam masjid, peran-peran yang banyak, peran-peran ekonomi masyarakat, peran sosial, pendidikan, pengelolaan umat, politik, segala macam itu kemudian akan bergerak yang nantinya tidak hanya orang-orang di sekitar masjid yang bisa manfaatkan, tapi kemudian juga lebih luas. Nah, semua stakeholder itu harus kemudian masuk dalam radar, mesti betul-betul dilihat, sehingga nantinya masjid akan menjadi sesuatu yang tidak lepas dari hati banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarwo. Demikian pemaparan singkat dari kami. Sebagai tindak lanjut, insya Allah ke depannya kita akan mengimplementasikan beberapa sistem atau aplikasi sebagai salah satu upaya kami dalam memberdayakan masjid. Agar masjid tidak hanya dikenal sebagai tempat ibadah saja, namun juga mampu untuk membantu umat atau masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada seluruh pemateri. Semoga bisa menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu semua. Informatika, berkarya, peduli, berbagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.